Oke. Rehabilitasi dari beberapa surat yang sudah sampai saat ini KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi dari Presiden sebagai dasar untuk tindak lanjut yang KPK harus lakukan terkait dengan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah persidangan dan sudah diputus bersalah ya pada tanggal 20 November kemarin, yang saat ini para pihak masih di rutan KPK ya, sehingga kami masih surat tersebut untuk kemudian bisa melaksanakan tindak lanjutnya. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Tadi ditanyakan terkait dengan ada penyidik, kemudian penuntut umum. Nah kami dari penyidik maupun penuntut umum yang menangani perkara ini secara formil pekerjaan kami itu sudah diuji dengan adanya pengajuan pra peradilan ya, dan kami juga sudah melewati itu, artinya secara formil apa yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik itu tidak melanggar hukum, artinya sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian secara material juga sudah dipertanggungjawabkan di persidangan, pemenuhan unsur-unsur pasal juga sudah diuji di persidangan dan sudah diputuskan ya, dengan rekan-rekan juga tentunya mengikuti pada tanggal 20 November yang lalu sudah divonis ya, atau dijatuhkan vonis kepada para terdakwa. Jadi artinya ini juga menjawab apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh Mas Mario. Jadi secara formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai. Artinya selesai itu kami, pekerjaan kami sudah lolos dari uji material, uji formil dengan memenangkan pra peradilan, dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis majelis hakim pada tanggal 20 November. Terkait dengan pertanyaan Mas Mario, pengertian dari rehabilitasi sendiri tentunya nanti dari Biro Hukum dan ini akan melihat dan akan melakukan eksaminasi terhadap penanganan perkara yang kami lakukan, sehingga kami baik penyidik maupun penuntut umum bisa memperbaiki kembali langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka penanganan perkara ini supaya kedepannya bisa melaksanakan tugas-tugas kami menjadi lebih baik. Kemudian kayaknya sudah terjawab semuanya ya, secara gamblang itu seperti itu. Jadi terkait dengan hal tersebut, bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil ya, terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut gitu ya. Bisa dipahami Mbak, ketika masih ada di persidangan itu adalah lingkupnya kami, di situ ada penuntut umum yang mewakili masyarakat dan juga KPK,
kemudian juga ada terdakwa, dan ada pihak kuasa hukumnya yang mewakili terdakwa atau membela terdakwa, kemudian ada majelis hakim, seperti itu. Nah, setelah diputuskan, itu selesai, seperti itu. Oh, enggak. Ya, Mbak Iren, silakan. Pak, maaf menegaskan lagi, bukan presiden buruk buat KPK dalam proses pemberantasan korupsi kalau eksekutif dikit-dikit ikut campur dalam proses apa yang dijalani, apa yang dilakukan oleh KPK. Itu bukannya presiden buruk ya, Pak? Ini kan masalah sudut pandang ya. Ini sudut pandang dari kami ya. Kami melaksanakan tugas itu penyelidikan ya Mbak ya. Ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian nanti eksekusi ya. Penyelidikan sudah kami lakukan, penyidikan sudah kami lakukan, hasilnya yang formil begitu ya, dalam bentuk formil sudah juga diuji dalam bentuk pra peradilan. Nah, di pra peradilan yang diajukan oleh para tersangka waktu itu ditolak. Artinya apa yang dilakukan oleh kami dari sisi material itu ya, pelaksanaan sesuai undang-undang atau tidak, itu sudah benar. Gitu ya. Kalau tidak benar pasti menang pra peradilannya kan. Nah, begitu. Itu kemudian dari sisi formil, dari sisi materialnya, kontennya, pemenuhan unsur-unsur pasalnya, pengumpulan bukti-buktinya, kemudian keterangan dan lain-lain. Nah, itu sudah juga dibuktikan di persidangan. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, dan juga saya kira tidak ada tekanan dari manapun, itu ya, baik dari sisi terdakwa maupun dari sisi jaksa penuntut umum. Jadi persidangannya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan pada tanggal 20 November sudah diputus. Ya, hakim atau majelis hakim sudah memutus, ya, vonisnya Bapak rekan-rekan juga sekalian sudah tahu. Artinya sampai pada vonis itu selesai, baik formil maupun material yang kita lakukan. Nah, terkait dengan sekarang dilakukannya atau adanya rehabilitasi terhadap para terpidana ini kan sudah terpidana karena sudah diputus, bukan lagi terdakwa. Para terpidana ini diberikan rehabilitasi, itu sudah tidak lagi berada dalam ranahnya kami, gitu. Artinya tidak ada lagi dalam ranah penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Nah, seperti itu, Mbak ya. Clear, Mbak ya. Silakan, kita buka sesi ketiga. Mas Jamal dulu yang belum. Mas Jamal, Mbak Sasya, Mas Rio. Terima kasih Mas Zubir. Pak, saya izin satu pertanyaan aja Pak. Setelah adanya rehabilitasi ini, kan KPK masih menangani satu tersangka ya Pak. Tersangka si Aji itu. Nah, setelah ada rehabilitasi ini, apakah proses penyidikannya tetap berlanjut untuk tersangka Aji, atau KPK akan mengeluarkan SP3 untuk si Aji ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jamal terkait dengan keberlanjutan penanganan perkara untuk tersangka saudara Aji. Mbak Sasya sama pertanyaannya ya? Kok bisa sama ya? Baik. Karena deketan pasti. Mas Rio. Karena deketan pasti ini. Ya, malam Mas Jubir, Pak Asep. Sedikit setelah adanya rehab, Pak Menko Kemenimipas, Pak Yusril bilang kalau putusan IRA ini dan kawan-kawan itu sudah inkrah, dan KPK juga lagian tidak mengajukan banding kok gitu. Nah, ini mungkin bisa minta tanggapannya. Terima kasih Mas Rio terkait dengan statement Pak Yusril ya, yang menyampaikan bahwa perkara ini sudah inkrah. Ada lagi kawan-kawan? Mas Yus. Nah, tadi Pak Yusril ya, ini Mas Yus, silakan.
Baik, terima kasih Mas Budi, Pak Asep. Melanjutkan tadi itu, kan ini ada rehabilitasi. Nah nanti itu kan katanya ada ganti rugi ya terhadap pihak-pihak. Nah itu nanti teknisnya itu seperti apa? Apakah KPK sendiri yang akan memberikan ganti rugi kepada para pihak yang direhabilitasi itu atau bagaimana? Kan tadinya kan memang misalnya dalam kasus ini kan ada kerugian negara atau sekarang berbalik KPK yang harus membayar lagi kepada para terpidana ini. Berarti KPK yang rugi dong dalam hal ini. Baik, terima kasih penjelasan terkait dengan frasa ganti rugi ya dalam pemberian rehabilitasi ini. Monggo Bapak. Sudah? Sudah Pak. Oh. Mas Jamal Ketiga, ya. terkait dengan keberlanjutan Mas Jamal. tersangka Aji. Keberlanjutan tersangkanya Aji. Jadi yang direhabilitasi kan 3 orang ya. Pak Aji ini masih dalam proses penyidikan saat ini, jadi perkaranya tetap lanjut gitu ya. Ya karena yang direhabilitasi adalah 3, yaitu dari ASDP, Bu Ira dan kawan-kawan. Kemudian Mas Rio, setelah rehab Pak Yusril menyatakan sudah inkrah, betul. Setelah rehab perkaranya sudah inkrah, gitu. Ya. Kemudian Mas Yus, rehabilitasi ini dikaitkan dengan ganti rugi. Kami memahami bahwa sebelum diberikannya rehabilitasi ini, tentunya pemerintah bersama dengan legislatif telah melakukan diskusi dan juga pasti melibatkan para pakar hukum, sehingga tentunya terkait dengan nanti ganti ruginya seperti apa dan berapa, itu kami juga masih nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah ya, artinya dengan eksekutif dan legislatif seperti itu. Ya Mas Yus ya.